Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita ada di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kita kali ini akan belajar Microsoft Excel. Saya sudah menyiapkan Excel-nya. Nah, untuk saat ini kita akan apa namanya bahas laporan penjualan ya. Oke, kita akan membuat laporan penjualan. Laporan penjualan dengan MS Excel. Sebelumnya kita sudah belajar juga membuat aplikasi nota kontan dan lain-lain. Nah, untuk laporan penjualan ini nanti akan ada dua sheet. Yang pertama sheet barang, kemudian yang kedua ini sheet penjualan. Nah, kita juga coba belajar juga membuat menu. Misalkan saya buat sheet 3 menu. Nanti sheet 3 ini ada di depan. Saya buat warnanya biar bagus menunya. Oke, seperti ini. Kemudian kita misalkan buat aplikasi penjualan Naya Farm Pati, misalkan. Nanti misalkan ada data barang, barang penjualan. Kemudian saya dibuat oleh Sutrisno Soekarno. Oke, seperti ini untuk apa namanya menu dari aplikasinya. Nah, kemudian di sini data barang ini saya akan menggunakan link, klik kanan link, saya arahkan ke flash image dokumen, kemudian saya arahkan ke barang. Oke, penjualan juga sama, klik kanan link, flash image dokumen, arahkan ke sheet penjualan. Oke, sudah jadi. Nah, kemudian saya akan membuat data barang Naya Farm Cilengsi dan Pati, Jawa Tengah. Oke, misalkan nomor, di sini ada kode barang, kemudian saya buat nama barang, kemudian nanti ada lagi harga satuan atau satuannya dulu, kemudian harga satuan, harga beli, kemudian harga jual. Nah, seperti ini aja yang kita buat. Ada kode barang, nama barang, satuan, harga beli, harga jual. Nanti sebenarnya bisa ditambahkan misalkan stok, misalkan stok barang atau stok awal. Nanti kita juga bisa stok akhir. Nah, nanti untuk belajar untuk membuat stok barang, saya sudah pernah share videonya. Nah, ini kita nggak usah buat ya. Oke, ini untuk data-datanya kita buat dulu. Misalkan nggak perlu banyak-banyak, cukup 10 aja. Kita perbagus tabelnya. Oke. Nah, kita sudah membuat misalkan BRI 001 dan seterusnya. Oke. Kemudian nama barang misalkan durian musangking, durian bawor, durian duri hitam, durian montong, kemudian jeruk santang, jeruk nagami, jeruk purut.
jeruk, apalagi ya? Limo. Kemudian jeruk, lemon, California. Nah, ini benar-benar real dijual di Naya Farm sambil promosi. Nanti yang butuh grosiran boleh WA aja. Nanti nomornya ada di deskripsi. Oke. Kemudian ini celengkeng mata lada. Satuannya misalkan ini kita samain aja pieces. Oke. Harga beli misalkan ini 50.000. Kemudian ini harga belinya 25.000 misalkan. Kemudian kelengkeng misalkan belinya 45.000. Oke. Kita misalkan menetapkan margin misalkan 10.000. Jadi harga jualnya 60.000. Oke, nah ini nanti marginnya atau nanti harga jualnya berapa nanti bebas ya untuk teman-teman semuanya. Ini hanya apa namanya untuk latihan aja. Nah, kemudian untuk penjualan kita nanti akan bikin laporan penjualan di sini. Laporan penjualan. Naya Farm Pati Jawa Tengah. Oke, misalkan kita butuh tanggal, kemudian kita butuh kode barang, kita butuh nama barang, kemudian kita butuh apa lagi? Kuantiti beli, kuantiti jual. Kemudian kita butuh satuan, kita butuh harga jual, kemudian kita butuh jumlah transaksi. Oke. Nah, ini datanya nggak banyak-banyak aja. Nanti kalau teman-teman nanti disesuaikan dengan jumlah datanya ya. Ini karena latihan aja, kita jumlah datanya segini aja. Oke. Nah, kita sudah membuat untuk datanya, untuk kode barang sendiri nanti akan ngambil data dari sini. Oke, kita biasa kita pakai data validation. Di kode barang kita blok aja di sini, kemudian di klik data, kemudian data validation lagi, ini list source-nya dari data barang ini. Oke. Nah, ini sudah muncul sesuai dengan kode-kode barang yang ada di situ. Nah, kemudian kita akan buat lagi tanggal, misalkan tanggal ini sesuai dengan tanggal transaksinya, misalkan 16 November saat ini, 2023. Kode barang misalkan ini, nah, nama barang nanti disesuaikan dengan kode barangnya. Jadi kita bisa pakai fungsi namanya VLOOKUP. Oke, karena nanti acuannya dari kode barang, di kode data barang ini akan kita blok area ini, areanya dari kode barang karena kita lookup value-nya atau acuannya dari kode barang. Nomornya nggak usah. Jadi kita blok mulai dari kode barang dari sel B4 sampai dengan F14. Saya kasih nama data barang. Nggak boleh pakai spasi, enter. Ya, lalu kita akan ngisi data rumus yang ada di nama barang. Kita bisa pakai VLOOKUP.
seperti ini. Lookup value-nya berdasarkan kode barang. Tabel array-nya tadi kita sudah namain data barang, kemudian kolom index number, kolom kedua, titik koma nol. Nah, kenapa kolom kedua? Jadi ini, mungkin kita dari tabel array atau tabel data, tabel sumbernya atau database yang data barang ini, kolom pertama adalah lookup value-nya ini, kode barang. Ini kolom kedua. Satuannya kolom ketiga, harga beli kolom keempat, harga jual kolom kelima. Nah, ini biar nggak bingung, saya kasih ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kemudian saat kita tarik VLOOKUP ini, biasanya akan muncul NA. Nah, supaya NA ini nggak muncul saat di sini kosong, kalau misalkan ini diisi, pasti muncul. Cuman kalau nggak ada datanya, pasti akan NA seperti ini. Nah, kita bisa pakai fungsi namanya if error, sama dengan if error. Nah, if error ini akan muncul eh, if error, kemudian value if error. Jadi kalau nggak error, nanti akan muncul fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP, lookup value-nya di sini, kemudian tabel array-nya dari data barang, kemudian kolomnya kolom kedua, titik koma nol, kita tutup untuk fungsi VLOOKUP-nya. Kemudian kita akan ngisi value if error. Jadi kalau if error, biar tidak NA, tapi akan muncul kosong seperti ini. Nah, spasi aja. Oke, seperti ini. Kita tarik ke bawah. Oke, jadi nanti begitu ditarik ke bawah, nggak akan muncul NA. Nah, seperti ini misalkan transaksi tanggal sekarang. Kuantiti jual. Nah, kuantiti jual kita sesuaikan dengan berapa banyak barang yang kejual. Misalkan ini 10, ini 20, bebas aja teman-teman. Sesuai dengan hari ini penjualannya berapa. Jangan di apa namanya, ya sesuai dengan kondisi di lapangan lah. Kemudian ini satuan, ini eh, untuk kolomnya kolom ketiga, jadi kita bisa pakai rumus yang tadi yang sebelumnya, kita copy kemudian enter, kita paste di sini, kemudian ini kolomnya kolom ketiga. Satuannya langsung berubah jadi pieces. Oke, harga jual juga sama. Harga jual di sini kolom kelima. Kita copy, kita ganti ini kolom kelima. Oke, nah kemudian kita rupiahin. Total transaksinya kita bisa pakai gampang ya rumusnya. Ini dikalikan dengan ini. Tapi sama aja, nanti begitu kita tarik ke bawah, nanti akan muncul value-value ini. Supaya nggak ada value-value ini, kita bisa pakai fungsi namanya if error. Sama dengan if error, kalau nggak error, maka dia akan membuat rumus kuantiti jual dikalikan dengan harga jual. Tutup kurung, titik koma, tanda kutip aja. Oke. Nah, seperti ini kita tinggal tarik ke bawah. Sumnya, nah total dari transaksi adalah 4.200.000. Kita bisa buat tabel bantu di sini untuk rekapitulasi penjualan. Ini saya buat ada rekapitulasi penjualan, ada total penjualan, laba kotor, total modal. Oke. Kita kasih bold, kemudian total penjualan kita tinggal arahkan aja ke sini. Nah, seperti ini.
Laba kotor. Nah, laba kotor ini kita harus tahu dulu total modal yang kita keluarkan. Di sini kan ada harga beli barang maksudnya, atau modalnya ini berapa? Modalnya ini 50.000. Jadi kita bisa membuat kolom baru di sini untuk modal. Nah, ini bisa pakai fungsi VLOOKUP juga, sama aja. Ini untuk kolomnya kolom keempat. Jadi kini dari sini kita bisa copy. Oops, sorry. Nah, untuk ngopi, kita bisa copy dulu, kemudian enter. Nah, baru kita taruh di sini, kemudian paste. Ini kolom keempat. Nah, modal ini kan harus dikalikan juga dengan apa? Dengan quantity jual. Jadi kita kalikan lagi dengan quantity jual. Nah, ini. Oke, kita tarik ke bawah. Kemudian kita samkan. Dari sini sampai sini. Oke, kita rupiahkan. Nah, ini sudah ketahuan total modalnya adalah 3.500.000. Berarti kita sama dengan kita arahkan aja ke sini. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa manggil ini dengan cara ini kita kasih nama, misalkan diklik di sini, namanya misalkan TRX atau transaksi ya. Kemudian ini bisa kita kasih nama modal. Oke. Jadi di sini kita bisa panggil TRX. Oke. Ini sama dengan modal. Sama aja. Tinggal enaknya teman-teman yang mana. Nah, kemudian laba kotor dari mana? Ya, dari total penjualan sama total modal. Sama dengan total penjualan dikurangi dengan total modal. Oke, jadi di sini ada laba kotor 700.000. Nah, ini biar nggak kelihatan, ini total modalnya ini yang ada di sini, kita bisa putihkan aja. Nah, ini. Kemudian ini juga kita putihkan semua. Jadi tidak kelihatan datanya, padahal di sini ada data. Oke, jadi kita tinggal bisa lihat total penjualan, kemudian ada laba kotor sama total modal. Sini. Ini misalkan saya tambahin transaksinya, ada 2 penjualan, di sini akan muncul laba kotornya adalah 720.000. Kalau misalkan ada penjualannya lebih besar, misalkan penjualannya sampai 50, berarti laba kotornya 1.200.000. Oke, mudah. Cara pembuatan untuk laporan penjualan. Tadi kita sudah membuat menunya. Menunya seperti ini, kita pakai link untuk menghubungkan data barang ini dengan menu. Jadi nanti teman-teman kalau punya sheet banyak, ini akan sangat berguna sekali. Nah, kemudian kita buat data barang seperti ini. Nanti acuannya dari kode barang. Ada kode barang, nama barang, satuan, harga beli, sama harga jual. Kemudian di penjualan, di sini ada tanggal. Kemudian tanggal sekarang, misalkan ini 16 November, ada kode barang ini. Nama barangnya ini bisa pakai if error, biar saat kita tarik ke bawah itu tidak NA. Kemudian rumus aslinya adalah VLOOKUP. Lookup value-nya dari kode barang, data barang ini dari data barang yang ada di sini. Nah, ini yang sudah kita kasih nama. Oke. Kemudian kita sudah ada total penjualan, laba, kotor, total modal. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan hari ini, untuk sharing tentang membuat laporan penjualan dengan menggunakan Microsoft Excel. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada yang nggak ngerti, silahkan di kolom komentar aja atau di japri ke saya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.